Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berada melewati separuh bulan Ramadan. Kita ucapkan alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, atas kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan, merebut keberkahan, merebut maghfirah, merebut ridho Allah di bulan Ramadan. Karena tidak semua kaum mukminin muslimin yang diberi kesempatan, diberi hidayah, diberi taufik untuk bisa merebut, mencari apa yang dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Dengan amal-amal, segala ragam amal di bulan Ramadan, kita menuju takwa kepada Allah, menuju manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, menuju manusia yang diberikan rezeki tanpa hisab oleh Allah. Dalam kesempatan singkat ini kita akan kultumkan kira-kira bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah dari Allah. Bulan maghfirah yang sewajibnya seorang mukmin muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, hai kaum mukminin, hamba-hambaku, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Diwajibkan bukan untuk memberatkan hidup kalian, tapi diwajibkan untuk kalian mendapatkan keutamaan, mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah di bulan Ramadan. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini yang pertama. Siapa yang puasa Ramadan karena iman? Karena tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, puasalah. Siapa yang berpuasa karena imannya kepada Allah, wahtisaban, hanya mengharap ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah berlalu setahun yang lalu sebelum Ramadan ini.
itu di siang hari, ampunan dosa dari Allah. Di malam hari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Siang malam kalau dilakukan dengan iman dan ihtisab, mengharap ganjaran dari Allah, siang malam dosa diampuni. Satu lagi, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa sebulan, yang qiyamul lail sebulan, man qoma, yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadri, yang puasa mulai 18 Februari itu hari Senin sudah mulai berjaga-jaga malam-malam Lailatul Qadar. Senin malam Selasa. Siapa yang berjaga-jaga qiyam Lailatul Qadri, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu malam kalau kebetulan pas tepat hapus dosa, kebetulan pas tepat dapat Lailatul Qadar, sama dengan beribadah 83 tahun hanya satu malam. Ini ampunan dosa dari Allah. Allah Maha Ghafur, wasi'al maghfirah. Maghfirah Allah sangat-sangat luas kepada hamba-hambanya. Jadi siang malam kita dengan rahmat dan ghafurnya Allah diampuni dosa kita. Makanya Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril. Ini dahsyat ini doa ini. Yang berdoa aminus sama, Jibril aminus sama, yang dipercayai di langit. Yang mengaminkan amin al-ard, amin yang dipercayai di bumi. Apa perintah? Ini perintah ini. Jibril memerintahkan Nabi Muhammad. Jibril memerintahkan Nabi Muhammad supaya menaminkan doa Jibril. Raghima anfu rajulin adraka syahra Ramadan falam yughfar dzambu. Celakalah, rugilah. Kalau raghima anfu artinya, kalau bahasa letterlik, itu hidung seorang lelaki diojlok-ojlokkan ke lantai, itu namanya raghima anfu. Begitulah kalau dia diberi kesempatan oleh Allah seperti kita ini, bisa beribadah di bulan Ramadan, sehat, afiat, tapi dosanya tidak diampuni, celaka dia, rugi dia. Tadi kita sudah katakan, kalau dilakukan iman dan ihtisab siang hari, dosa habis. Lakukan qiyam, iman dan ihtisab malam hari, dosa habis. Siang malam dosa habis, apalagi kurangnya. Yang qiyamul lail beserta imam sampai selesai sama dengan qiyamul lail sepanjang malam. Itu hanya tarawih, belum lagi tahajudnya dilanjut di rumah. Qiyamul lail beserta imam sampai assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan ditinggal, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jangan ditinggal imamnya
sampai salam. Ini janji Rasulullah dalam hadis sahih. Siapa yang qiyamul lail, istilah sekarang kita tarawih. Di zaman Rasul sahabat tidak ada tarawih. Sekarang tarawih. Siapa yang sholat tarawih qiyamul lail Ramadan beserta imam sampai selesai, sama dengan dia qiyamul lail sepanjang malam. Udah banyak ini ampunan dosanya. Tadi qiyamul lail ampun dosa, qiyamul lail sepanjang malam ampun dosa. Jadi kalau kita tidur dosa diampuni, jalan terus argonya, ampunannya jalan. Siapa yang sholat isya berjamaah kemudian sholat subuh berjamaah, sama dengan qiyamul lail sepanjang malam. Coba bayangkan, ini rahmat, maghfirah dan barakah di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa, makanya ini peristiwanya Rasulullah naik mimbar, amin amin amin. Dia berdoa, celakalah, rugilah seorang laki-laki, dia diberi kesempatan masuk bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Riwayat Ibnu Hibban disahihkan. Kemudian dia masuk neraka, Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Qul amin, kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, amin amin. Ini kalau sudah yang berdoa aminus sama, kemudian yang mengaminkan aminul ard, nggak ada ditolak oleh Allah. Nabi yang mengaminkan. Makanya mari kita rebut maghfirah yang paling berharga di bulan Ramadan. Semuanya mengarah kepada maghfirah. Kita tilawah Al-Quran siang malam. Satu huruf Al-Quran yang kita baca mendatangkan 10 hasanah, kemudian menghapuskan 10 sayyi'ah. Coba bayangkan, kita baca alif lam mim, itu sudah 3 huruf, sudah 30 hasanah, kemudian 30 sayyi'ah, dosa kita diampuni. Makanya Al-Quran dengan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah dengan Jibril di bulan Ramadan itu tadarus Al-Quran. Kadang-kadang Jibril yang baca, Rasulullah menyimak. Kadang-kadang gantian, Rasulullah yang baca, Jibril menyimak. Begitu terus setiap bulan Ramadan. Rasulullah menemui bulan Ramadan selama 9 kali kalau tidak salah. Di dalam sejarah Ramadan ini diwajibkan tahun kedua Hijriah. Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah. Jadi cuma 9 kali. Tilawah Al-Quran itu adalah ampunan dosa, rahmat Allah dan ampunan dosa. Kemudian zikir-zikir yang lain, yang paling baik diantara as-shaimin, a'zamu ajron, siapa yang paling baik, yang paling besar ganjarannya orang-orang berpuasa, aktsaruhum lillahi dzikra. Apa artinya ini? Yang paling baik di antara orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang berzakat, orang yang haji adalah aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak di antara mereka yang berzikir kepada Allah. Dalam surat Al-Ahzab dikatakan
wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang banyak berzikir laki-laki, perempuan sama, ganjarannya sama. Laki-laki banyak zikir, perempuan banyak zikir. Allah menyiapkan buat mereka maghfirah, ampunan, kemudian ajron azimah, surga yang termudah supaya bisa menjadi orang yang zikir banyak, laki perempuan. Tengah malam mau tahajud, bangunkan istri, bapak-bapak, bangunkan istri, salat berjamaah tahajud. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, minimal ya 2 rakaat. Siapa yang bangun, laki-laki, dibangunkannya keluarganya, maksudnya istrinya. Kemudian keduanya sholat jami'an, sudah ditulis Allah menjadi orang yang dzakirin Allah katsiran wadzakirat. Kelebihan qiyamul lail itu dia. Siapa yang membangunkan istrinya? Mungkin jarang kita ini, mungkin malu-malu apa gimana. Bangunkan istri, ada hadisnya banyak, hadis sahih. Bangunkan, salat minimal 2 rakaat. Itu sulah adz-dzakirin Allah katsiran wadzakirat, yang akan diampuni Allah dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Demikian sudah hampir 20 menit. Jadi kesimpulannya, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Lakukanlah ibadah ini bukan merupakan yang memberatkan kita, tapi disinilah rahmat Allah. Allah ingin kita itu masuk surga. Allah ingin kita dosanya dihapuskan. Tanpa Ramadan, tanpa ada salat fardu, tanpa ada haji, dosa kita mungkin menurut perhitungan kita tidak akan terampuni, karena kita ini penuh dengan dosa. Jadi inilah momennya kita mendapatkan hadiah dari Allah. Hadiahnya adalah ampunan dosa. Nanti di akhirat hadiahnya adalah luar biasa ketika kita bertemu dengan Allah. Allah memasukkan kita ke surga Jannatun Na'im. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami' a'malina faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ballighna lailatal qadri. Allahumma ballighna lailatal qadri. Ya Allah, sampaikan umur kami untuk bisa beribadah malam-malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.